Halo, perkenalkan nama lengkap saya Hendriete Prilia B.C. Maria Salasa, salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan membahas tentang dimensi astral menurut ajaran Gereja Katolik. Sebelumnya, tentu kita sering mendengar tentang pertanyaan apakah dimensi astral itu ada. Alam gaib itu ada, nyata senyata-nyatanya. Ya, betul sekali. Dimensi astral itu ada dan nyata. Nah, bagaimana sebenarnya ajaran Gereja Katolik tentang dimensi astral itu? Mari kita bahas. Bagaimana ajaran Gereja Katolik mengenai alam yang tidak kelihatan? Kalau pikiran sudah salah, pengetahuan sudah salah, umumnya langkah yang diambil tidak benar. Contoh, ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada anak tidak tahu bahwa ular berbahaya, pengetahuannya salah. Maka ular kobra diajak main-main, itu gintang, itu lucu sekali. Cup, mati dia. Jadi yang pertama sekali adalah kita perlu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang dimensi astral itu menurut ajaran Gereja Katolik. Kalau pengetahuan kita cukup, kita bisa dengan percaya diri menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan dimensi astral, entah itu sekedar melihat ataupun mengalaminya langsung. Pengetahuan yang saya maksud adalah pengetahuan akan firman Allah, sebab satu-satunya kunci menang dari kuasa gelap adalah firman Allah itu sendiri. Firman Allah adalah perlengkapan senjata dari Allah, yaitu perisai iman, patopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, kasut ketelaan, pedang, dan baju zia keadilan. Itu bisa dilihat dalam kitab Efesus bab yang ke-6 ayat yang ke-11. Di dalam iman kita, malaikat yang jatuh dalam dosa namanya setan. Jadi setan itu adalah istilah untuk menyebut malaikat yang sudah jatuh dalam dosa. Dalam penjelasan Romo Baya di video tersebut, ada dua makhluk tak kasat mata yang dibahas, yaitu malaikat dan tentunya setan. Namun di sini saya lebih memilih untuk membahas tentang setan. Menariknya adalah bahwa setan dulunya adalah malaikat. Setan sendiri adalah istilah untuk malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Dengan jatuhnya malaikat dalam dosa, berarti secara tidak langsung mereka menolak Allah dan menolaknya dalam dua sifat, yaitu radikal dan tetap. Menolak Tuhan dalam dua sifat. Satu, radikal. Apa artinya radikal, saudara-saudari? Radikal artinya sampai ke akar-akarnya. Pertama, radikal. Kita tahu bahwa setan bertolak belakang dengan Allah. Allah sendiri adalah kebenaran, tapi setan menyesatkan. Bersifat radikal berarti menolak Allah sampai ke akar-akarnya. Sejak jatuh ke dalam dosa, setan membangun kerajaannya sendiri, peraturan sendiri, perintah sendiri, dan kehendaknya sendiri. Artinya akal budi dan kehendak awalnya dipakai untuk mengabdi kepada Allah, berbalik 100% melawan Allah. Nomor dua, tetap. Tetap itu maksudnya apa? Tidak bisa bertobat. Kedua, tetap. Bersifat tetap artinya tidak dapat bertobat. Dengan kata lain, tidak dapat menjadi malaikat lagi. Sekali berbuat dosa, selama-lamanya tetap berbuat dosa. Bagi setan, tidak ada penyesalan sama sekali setelah berbuat dosa. Nah, kira-kira apa sih dosa yang dilakukan para malaikat ini? Mari kita lihat video berikut ini. Fokus pada bagian yang kuning. Fokus pada bagian kuning. Bagian kuning bunyinya apa? Sama-sama. Menjadi seperti, sekali lagi sama-sama, menjadi seperti Allah. Ini dosa terbesar. Itulah dosa terbesar para malaikat. Ya, mereka ingin menjadi seperti Allah. Hal ini tentunya membuat Allah murka yang pada akhirnya melempar mereka keluar dari kerajaan sorga. Berikut saya akan menyampaikan cuplikan video penjelasan Romo Bayu soal setan atau dimensi astral itu sendiri yang mungkin paling familiar buat kita. Kalau yang gentayangan itu seperti apa? Kenapa ada yang
disebut dengan arwah penasaran kayak gitu. Ini menarik, syutingnya harus benar ya, suaranya supaya terdengar ya, syuting yang bagus. Karena justru di bagian ini banyak orang tersesat, banyak orang Katolik bahkan karena pengetahuan kurang, karena ilmu mengenai dunia gaib kurang, maka yang didengarkan adalah pendapat masyarakat. Yang harus kamu tahu saudara-saudariku seiman yang percaya kepada Yesus Kristus, dan setelah ini jangan sampai salah lagi. Ini poin pertama. Begitu manusia meninggal dunia, pengadilan menanti detik itu juga. Artinya roh manusia pada detik dia meninggal tidak mungkin ada yang lolos dari pengadilan Tuhan. Ditentukan, tus surga, tus neraka, selesai. Tidak ada roh yang kembali ke alam muka bumi ini. Itu poin pertama, pegang baik-baik. Nomor 2, kok nyatanya ada Romo mati menampakkan diri. Kalau belum 40 hari katanya masih ya. Nah, ini dia. Di balik itu memang kelihatannya engkongmu, memang kelihatannya Pak Demu, tetapi itu setan yang menyamar sebagai Pak Demu, setan yang menyamar sebagai papamu, setan yang menyamar sebagai orang yang telah meninggal. Kalau ada penampakan, itu artinya adalah roh setan, setan yang menyamar menyerupai orang yang meninggal. Jelas? Nomor 3, belum selesai, jangan tepuk tangan dulu ya. Kenapa setan kurang kerjaan harus menyamar sebagai Pak D, menyamar sebagai engkong? Karena setan mau membuat penipuan kepadamu. Ingat tadi ayat Alkitabnya, bapa segala dusta. Itulah yang oleh masyarakat kita disebut arwah gentayangan. Itulah yang oleh masyarakat kita disebut roh yang masih kembali lagi. Sekarang tipsnya. Kalau mengalami seperti itu keluargamu muncul entah dalam wujud suara, dalam wujud apapun, bahkan dalam mimpi. 1, abaikan. 2, berdoa Santo Mikael seperti yang tadi sudah aku berikan. 3, perciki rumahmu dengan air suci. Hari ketiga tidak akan muncul lagi. Sebab dia bukan engkongmu, sebab dia bukan Pak Demu, sebab dia bukan papamu, sebab dia bukan mamamu, tetapi setan yang menyamar. Karena setan itu bapa segala dusta. Bapa segala dusta itu maksudnya apa? Dia berusaha apapun supaya tujuannya tercapai. Kadang-kadang setan tidak menggunakan cara jahat, tapi cara yang terlihat baik. Contohnya ada dalam Alkitab. 3 godaan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari 3 contoh itu mana yang jahat? Tidak ada. Tapi kenapa 3 godaan yang terlihat baik itu ditolak oleh Tuhan? Jawabannya 1, karena itu dusta dari roh jahat. Maka itu semua menjawab tuntas pertanyaan mengapa kita perlu tahu pengetahuan tentang setan atau dimensi astral, yaitu agar kita bisa bedakan mana yang dari Allah dan mana yang dari setan. Sekian video pembahasan dari saya mengenai dimensi astral menurut ajaran Gereja Katolik. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.